raja muncul dengan masa lalu apa? Memicu seperti yang provokator. Saya bilang aneh tapi nyata. Negara kita ini kita berdoa supaya apa? Dipatahkan segala roh agamawi, supaya negara kita ini bersih dan diberkati Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, NKRI adalah harga mati. Jangan aneh-aneh. Jangan orang Maluku pikir kalau begini merdeka saja. Sama seperti Gubernur Papua bilang, kalau Ahok tidak bisa jadi apa? Tidak bisa jadi Gubernur DKI, ya Papua merdeka saja nanti baru Ahok jadi di sana. Berani. Amerika ya? tawar dia. Hebat sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, masyarakat kita modern, tetapi saya mau katakan bahwa mereka sangat cepat bisa dipengaruhi oleh hal yang negatif. Jadi kalau ada berita yang negatif, jangan saudara langsung sebar luaskan. Selidiki dulu. Tahu apa ini asli apa? Palsu. Asal. Ya, kalau asli, ya jangan asal ngomong. Kalau palsu apalagi, jangan disebarin. Nanti saudara bisa kena batu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati, Yesus sudah menyampaikan pesannya bahwa akhir zaman orang akan muncul pakai namanya. Yang lebih celaka lagi, orang yang pakai namanya yang niru dia dengan nama Mesias palsu itu, dia akan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, mati bisa bangkit. Lalu yang berikut saudara-saudara, untuk apa tujuan mujizat daripada Mesias palsu ini? Adalah untuk menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Jadi kita harus hati-hati dong, supaya kita tidak disesatkan. Amin. Amin. Apalagi kalau susaki lalu berdoa apa belum bisa mulai. Nah, itu mulai cilaka 12 itu. Mulai dari kampung kata bilang mungkin belum beres di kampung apa? Oh ya. Apa? Oh ya. Tahun 87 kita ada bilang bahwa kita mau bikin bapak hukum. Saya bikin sampai sekarang jadi harus pulang. Ini aneh. Mulai dirasuk sudah orang benar, tapi gayanya Pentekosta lama. Haleluya. Jadi bertindak menurut pesan Tuhan. Saya percaya jemaat mujizat Raja, ketika kita hidup di dalam kebenaran, mujizat itu akan menjadi bagian milik kita. Amin. Amin. Mau diberkati? Amin. Berapa banyak kita yang mau diberkati? Kalau kita mau diberkati, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita diberkati. Yang kedua, dari dua cara bagaimana kita dapat permohonan untuk mencari berkat. Bukan hanya bertindak menurut pesan Tuhan, tetapi yang kedua adalah waspada terhadap bahaya kemurtatan. Katakan kiri kanan Bapak Ibu, jangan murtad. Jangan murtad. Biasa orang bisa murtad apa? Karena apa? Karena pilihan cowok cewek. Menurut dia ini sudah pas datangnya dari Tuhan. Jadi rela saja. Biar murtad yang penting senang. Biar murtad yang penting enjoy. Biar murtad yang penting mantap. Biar murtad yang penting strata sosial dilihat orang wow. Tetapi saudara, Yesus memberitahukan pesan kepada kita. Bukan hanya kita bertindak menurut pesan Tuhan, tetapi bagian yang kedua yang sangat penting yang harus kita perhatikan adalah waspada terhadap apa? Bahaya kemurtatan. Yesus berkata bahwa ketika orang melihat mujizat, ketika orang menyaksikan apa? Atraksi yang dilakukan oleh Mesias palsu, banyak orang yang akan terpesona, banyak orang yang akan mengikutinya, banyak orang yang akan terperangkap di dalamnya. Dan Alkitab berkata, orang-orang ini akan mengalami suatu keadaan yang namanya kemurtatan ketika mereka mengikuti dan mereka menyatakan bahwa ini dari Tuhan.
Mengapa mereka bisa berkata ini dari Tuhan? Karena mereka tidak bisa membedakan. Makanya saya katakan membaca firman Tuhan sangat penting. Kalau saudara tidak pernah membaca firman Tuhan sampai selesai, saudara adalah orang Kristen yang paling malang di dunia ini. Mengapa? Sebab ini adalah pesan Tuhan. Perkataan Allah ada di dalamnya. Dan ketika saudara membacanya, saudara akan memahami. Kapan memahaminya? Saudara harus membacanya. Roh Kudus punya kuasa untuk memberitahukan kepada saudara bagaimana pengertian yang akan saudara alami dan pahami. Saya percaya jika kita mulai membaca firman Tuhan, firman itu punya kuasa untuk menolong kita. Tengok kiri kanan saudara dan katakan, firman punya kuasa untuk menolong kita. Amin. Saya minta tolong dibuka ordernya supaya kita terang-terang sedikit. Haleluya. Ya beginilah. Jatuh. Saya keren jatuh. Coba kasih mati dulu salah satu ibu non, coba kasih turun itu dulu ya. Oke, kasih naik. Yang tinggi itu, bukan ujung itu. Kayaknya seng jatuh itu, mati memang lampu. Jatuh menyala di sebelah. Coba kasih naik. Ya sudah. Yang coba itu yang bawah tuh. Yang hijau dua. Yang ke bawah tuh ini yang kedua. Ya coba naik ke atas. Biru sana itu ya. Ya kita bersyukur tetap live streaming kita bisa jalan karena ada laptop yang masih hidup. Gak usah lah, kita gak usah ngaco untuk kasih suasana yang lain. Yang penting bisa kita ikuti. Sudah hampir selesai. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, waspada terhadap apa? Bahaya kemurtatan. Jadi kalau kita tidak waspada, kita bisa apa? Terperangkap. Kalau kita tidak waspada, kita bisa apa? Bisa apa? Bisa satu di dalam apa? Di dalam perangkap itu. Dan kalau kita sudah terperangkap, susah untuk kita keluar. Makanya saudara sangat penting waspada terhadap bahaya kemurtatan. Indikator atau ciri-ciri orang yang waspada terhadap bahaya kemurtatan, yaitu langkah yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Untuk bisa monitor, bisa kita membedakan untuk apa sedang bekerja roh, apa yang sedang bekerja. Saudara suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita hidup dalam kehendak Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, maka saudara, itulah kepekaan yang akan kita terima. Sebab orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan, dia akan tahu mana mujizat palsu, mana nabi palsu, mana Mesias palsu, dan apa Mesias yang sesungguhnya. Amin. Tapi Alkitab berkata, Mesias yang sesungguhnya akan datang pada waktu bunyi sangkakala dibunyikan. Orang yang mati di dalam Tuhan akan lebih dulu dibangkitkan dari antara orang mati dan akan jumpa dengan Tuhan di awan-awan permai. Lalu saudara dan saya yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata dan akan memiliki tubuh kemuliaan, dan kita akan jumpa dengan Tuhan di awan-awan permai. Katakan amin. Amin. Jadi hidup dalam kehendak Tuhan. Tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya bisa hidup dalam kehendak Tuhan, maka kita bisa membedakan mana mujizat palsu dan mana mujizat yang benar. Indikator yang berikut adalah apa? Orang yang waspada terhadap bahaya kemurtatan, dia akan menolak yang bukan perkataan Alkitab. Jadi kalau sesuatu yang hanya pernyataan manusia, ya, sebuah opini yang dibuat oleh manusia lalu mencari kebenaran, saya mau bilang bahwa kebenaran satu